Halo men, selamat datang kembali di Purbakali, tempat di mana kita mengulik masa lalu untuk memahami keajaiban bumi. Bayangkan ini men, kalian berdiri di sebuah hutan purba 150 juta tahun yang lalu. Angin berhembus lembut membawa aroma pakis dan konifer. Tiba-tiba, bumi bergetar. Bukan karena gempa men, tapi karena langkahnya. Langkah dari seorang raksasa yang namanya saja sudah menggambarkan keperkasaannya. Brachiosaurus. Ya men, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu dinosaurus paling ikonik yang pernah berjalan di planet ini. Bukan T-Rex yang ganas, bukan juga Triceratops yang bertanduk, melainkan seorang raksasa yang damai, seorang raksasa langit. Coba kita pikirkan bersama, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Brachiosaurus? Sebuah tubuh yang sangat besar, leher yang luar biasa panjang? Itu benar men, tapi percayalah, yang kita ketahui tentang makhluk ini hanyalah secuil dari sebuah cerita epik yang luar biasa. Mari kita mulai dengan namanya. Brachiosaurus berasal dari bahasa Yunani kuno, brachion yang berarti lengan, dan saurus yang berarti kadal. Jadi secara harfiah, kadal bertangan. Loh, kok bisa? Ternyata men, ini adalah salah satu ciri yang membedakannya dari saudara-saudara sauropoda lainnya. Kaki depan Brachiosaurus lebih panjang daripada kaki belakangnya. Bayangkan men, seperti seekor jerapah raksasa. Struktur tubuh unik inilah yang memberinya postur yang hampir vertikal. Membuatnya terlihat seperti menara hidup yang sedang meraih pucuk-pucuk pohon tertinggi. Sungguh sebuah desain anatomi yang brilian, bukan? Sekarang mari kita bicara tentang angka. Karena dengan Brachiosaurus, semua tentang skala yang sulit kita bayangkan. Coba tebak men, berapa tinggi makhluk ini? Seekor Brachiosaurus dewasa bisa menjulang setinggi 12 hingga 13 meter. Itu setara dengan gedung 4 atau 5 lantai. Bayangkan kalian harus mendongak begitu lama hanya untuk melihat kepalanya. Dan beratnya diperkirakan antara 30 hingga 60 ton. Itu berarti dengan satu langkah kakinya saja, getarannya bisa dirasakan dari jarak berkilometer. Coba kita pikirkan, bagaimana tulang-tulangnya bisa menopang beban sebesar itu. Rahasianya men, ada di tulangnya yang kokoh namun berongga di beberapa bagian, membuatnya kuat tanpa harus terlalu berat. Evolusi memang bekerja dengan sangat efisien. Tapi di balik tubuh raksasanya, ada sebuah pertanyaan yang selalu membuat saya takjub. Dengan leher yang bisa mencapai panjang 9 meter, hampir sepanjang bus kota, bagaimana cara darah mengalir sampai ke otaknya? Ini adalah teka-teki fisiologi yang luar biasa. Ada sebuah teori populer di masa lalu yang mengatakan bahwa Brachiosaurus mungkin memiliki beberapa jantung atau satu jantung yang sangat besar, mungkin seberat 400 kg, untuk memompa darah melawan gravitasi sejauh itu. Bayangkan men, sebuah jantung sebesar mobil mini. Walaupun teori ini sekarang dianggap kurang akurat oleh banyak ilmuwan karena sistem peredaran darah yang komplekslah kuncinya, gambaran tentang jantung raksasa itu tetap memicu imajinasi kita, bukan? Ini menunjukkan betapa ekstrimnya adaptasi yang dibutuhkan untuk hidup sebagai makhluk terbesar di darat. Nah, men, dengan tubuh sebesar itu pasti dibutuhkan bahan bakar yang tidak sedikit ya. Kalian benar sekali. Brachiosaurus adalah mesin makan berjalan. Ia adalah herbivora dan menu utamanya adalah daun-daunan dari pohon konifer dan ginkgo yang tinggi. Dengan lehernya yang panjang, ia bisa menjangkau kanopi hutan yang tidak bisa dicapai oleh dinosaurus pemakan tumbuhan lainnya. Ini disebut niche partitioning, di mana hewan yang berbeda menempati relung yang berbeda untuk menghindari persaingan. Cerdas sekali ya, tapi berapa banyak yang harus dia makan? Perkirakan saja men, seekor Brachiosaurus dewasa mungkin perlu melahap sekitar 200 hingga 400 kg tumbuhan setiap harinya. Itu setara dengan memakan satu bukit kecil daun setiap hari. Bayangkan, waktu yang dihabiskannya hanya untuk mengunyah. Dan disinilah keunikan lainnya, giginya. Berbeda dengan dinosaurus pemakan tumbuhan lainnya yang memiliki gigi geraham untuk mengunyah, gigi Brachiosaurus lebih seperti pasak atau sendok, perfect untuk menjepit dan merenggut daun, tetapi tidak untuk mengunyah. Jadi, bagaimana dia mencerna makanannya? Jawabannya men, mungkin ada di dalam perutnya. Seperti banyak hewan herbivora modern, dipercaya bahwa Brachiosaurus memiliki sistem fermentasi di dalam perutnya, di mana bakteri membantu memecah selulosa yang keras dari tumbuhan. Bayangkan, perutnya seperti sebuah pabrik pengolahan raksasa yang selalu bekerja. Nah men, sekarang mari kita berandai-andai sebentar. Jika kita bisa membawa mesin waktu dan berdiri di dekatnya, seperti apa kira-kira suara Brachiosaurus? Apakah dia mengaum?
Ilmuwan belum bisa memastikannya. Sauropoda seperti Brachiosaurus tidak memiliki pita suara seperti mamalia. Tapi beberapa penelitian menunjukkan mereka mungkin menghasilkan suara dengusan rendah, deruman, atau bahkan suara seperti trompet melalui saluran hidungnya yang panjang. Suara infrasoniknya yang berfrekuensi sangat rendah mungkin tidak bisa didengar oleh telinga kita, tapi bisa bergetar di dalam dada dan digunakan untuk berkomunikasi dengan kawanannya dari jarak yang sangat jauh. Sebuah percakapan rahasia antar raksasa yang terjadi di bawah ambang batas pendengaran kita. Sungguh menakjubkan. Oh ya men, ada satu hal lucu dan menarik nih. Kalian ingat adegan ikonik di film Jurassic Park di mana Brachiosaurus berdiri di atas kaki belakangnya untuk meraih daun yang tinggi? Itu adalah adegan yang spektakuler, tapi benarkah mereka bisa melakukan itu? Nah, ini masih jadi perdebatan di kalangan paleontolog. Dengan struktur tulangnya yang didesain untuk menopang berat badan secara vertikal, melakukan pose seperti itu memiliki resiko yang sangat besar. Tulang belakangnya mungkin tidak sefleksibel itu. Tapi siapa yang tahu ya? Mungkin saja untuk sesaat singkat mereka bisa melakukannya. Ini adalah salah satu misteri yang masih menyelimuti sang raksasa. Dan berbicara tentang misteri men, kehidupan sosial Brachiosaurus juga masih menjadi teka-teki. Apakah mereka hidup dalam kawanan besar seperti yang sering kita lihat di film? Ataukah mereka lebih suka menyendiri atau dalam kelompok kecil? Fosil mereka sering ditemukan sendirian, yang mungkin menunjukkan gaya hidup soliter. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka berkumpul di sekitar sumber air atau padang rumput yang subur. Coba bayangkan pemandangannya men, sekelompok menara hidup yang bergerak lambat melintasi dataran, melindungi anak-anak mereka dari pemangsa seperti Allosaurus. Sebuah pemandangan yang pasti sangat epik untuk disaksikan. Inilah keindahan sains men. Setiap fosil yang ditemukan adalah sebuah potongan puzzle. Seperti kisah penemuan Brachiosaurus sendiri, fosil pertamanya ditemukan di Colorado, Amerika pada tahun 1900 oleh Elmar S. Riggs. Saat itu, dia langsung menyadari bahwa dia telah menemukan sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang berbeda dari semua sauropoda lainnya, dan kemudian ada penemuan spektakuler lainnya di Tanzania, Afrika, yang sempat diklasifikasikan sebagai Brachiosaurus, tetapi kemudian dipisahkan menjadi genusnya sendiri, Giraffatitan. Giraffatitan inilah yang sering kita lihat di museum dengan kerangka yang hampir sempurna. Ini membuktikan bahwa dunia purba penuh dengan keanekaragaman yang luar biasa. Lalu pertanyaan terbesar, mengapa mereka punah? Brachiosaurus bersama dengan semua dinosaurus non-unggas menghilang dari muka bumi dalam peristiwa kepunahan massal di akhir zaman kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid raksasa menghantam bumi, mengubah iklim global secara drastis. Untuk seorang spesialis Brachiosaurus yang bergantung pada hutan yang subur dan stabil, perubahan yang begitu cepat adalah sebuah malapetaka. Sang raksasa yang telah berkuasa selama jutaan tahun akhirnya tumbang. Tapi men, jangan sedih, warisan mereka masih hidup. Melalui tulang-tulangnya yang berbatu, kita bisa mempelajarinya. Setiap kali kita melihat rekonstruksinya di museum atau membayangkannya dalam imajinasi kita menghidupkan kembali sang raksasa langit. Brachiosaurus adalah pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa tentang betapa beragam dan adaptifnya kehidupan di bumi ini. Jadi men, lain kali kalian melihat seekor jerapah atau berdiri di bawah sebuah gedung yang tinggi, ingatlah sang perintis, sang raksasa sejati dari zaman Jurassic. Dia adalah bukti bahwa dalam sejarah planet kita, pernah ada makhluk yang menjadikan langit sebagai batasnya. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan epik kali ini men. Sampai jumpa di episode purba kali berikutnya, di mana kita akan mengungkap makhluk purba lain yang tak kalah menakjubkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ilmu baru kalian ini ke kawan-kawan yang lain. Salam purba.